Karena pada kenyataannya masih ada aja di luar sana dealer yang kurang bertanggung jawab. Apa saja yang perlu dilihat untuk tahu mobil bekas banjir atau tidak? Apa kabar friends? Ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Kalau kemarin gue udah kasih mobil rekomendasi di sini, hari ini gue mau kasih kalian tips tentang cara tahu kalau mobil itu bekas banjir atau enggak. By the way, buat yang belum tahu, nama segmen ini adalah Formula Friendly Tips, di mana kami, Formula Motor, akan memberikan tips seputar mobil second. Gue berharap Formula Friendly Tips dapat membantu kalian saat kalian sedang hunting mobil second. Karena pada kenyataannya masih ada aja di luar sana dealer yang kurang bertanggung jawab. Jadi kita sebagai customer harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan di bidang ini agar kita bisa lebih teliti dan tidak mudah ditipu. Sebenarnya Formula Friendly Tips ini bukan konten baru ya, karena kita sudah banyak posting di Instagram kami. Kalian bisa cek di sini. Di belakang gue udah ada Mitsubishi Xpander Cross Premium Matic tahun 2020. Yap, mobil ini masih baru banget dan kita akan menggunakan mobil ini sebagai contoh untuk membahas topik kita hari ini, yaitu apa saja yang perlu dilihat untuk tahu mobil bekas banjir atau tidak. Nah, kenapa kita pilih mobil ini? Karena nggak jarang ada tamu kita datang nanya, kenapa mobil yang baru dipakai udah dijual? Apa mobil bekas banjir? Sejujurnya kita juga nggak tahu ya, karena kita nggak tahu alasan detail kenapa orangnya jual ke kita. Tapi yang pasti alasan jual setiap orang itu berbeda-beda, dan buat kita yang terpenting adalah kondisinya. Jadi kalau kondisinya kita cek udah memenuhi standar Formula Motor, ya kenapa enggak? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita cek sama-sama. Disclaimer dulu, cara yang mau gue bagiin ini adalah cara yang praktis dan cepat saat kalian mau ngecek mobil. Ada 3 langkah. Langkah pertama, kita cek ruang mesinnya dulu. Ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan pada saat melihat ruang mesin. Yang pertama, kalian perhatikan jika adanya karat. Dan yang kedua, kalian perhatikan jika adanya bekas lumpur yang sudah mengering. Gambarnya memang agak sedikit tebal, tapi gue yakin kalian nangkep maksud gue. Pada intinya, jika kalian menemukan bekas karat, itu karatnya biasanya adanya di baut-baut di dekat ruang mesin ini. Baut-baut ini mudah karat kalau mobil bekas terendam banjir. Lalu kalau untuk bekas lumpur yang sudah mengering, itu biasa ada di bagian bawah-bawah atau sela-sela di ruang mesin ini. Intinya itu ada di bagian yang sulit terjangkau saat mobil sedang dibersihkan. Jadi memang buat mengecek ruang mesin ini perlu ketelitian ya. Ruang mesin Xpander ini dinyatakan bebas dari banjir karena tidak ditemukannya indikasi mobil yang bekas terendam. Tidak ada karat pada baut, ruang mesin bebas dari bekas lumpur, dan tanda pabrik pun masih jelas, serta presisi. Tanda baut itu sendiri belum pernah dibuka. Nah, pada Xpander Cross ini dia menggunakan aki basah. Nah, seringkali kita temukan sedikit karat di area aki ini. Sebenarnya itu nggak masalah ya, terutama pada aki basah. Karena aki basah ini memang rentan saat melakukan pengisiannya. Jadi nggak serta-merta ada karat itu pasti X banjir. Bukan. Kita harus baca letaknya di mana dan dikira-kira apa penyebabnya. Langkah 1 selesai, kita lanjut ke langkah 2, yaitu interior. Pada saat masuk, kalian jangan fokus ke interiornya yang keren ini ya. Kalian harus fokus ngecek mobilnya. Kalian harus lihat apakah ada karat atau bekas-bekas lumpur yang mencurigakan. Pada interior ini, kalian bisa ngecek dari baut-baut, tangkai pedal gas, lock safety belt, bagian bawah jok, dan lubang speaker. Kalau mobil udah pernah terendam banjir, pasti baut-bautnya itu udah karat dan ada lecet-lecet karena bekas dibuka. Karena pasti kalau dia beresin mobil ini, pasti joknya dibongkar buat dicuci atau dikeringin. Contohnya kira-kira gambarnya seperti ini.
Nah, beda dari baut expander ini yang masih terlihat seperti baru. Setelah lihat baut, kalian jangan lupa lihat tangkai pedal gasnya. Bagian logam pada tangkainya itu rentan karat kalau mobil sudah terendam banjir. Setelah itu kalian belakangnya lagi lihat bagian peredamnya. Peredam mobil yang masih rapi harusnya terpasang seperti ini. Nah, kalau udah rada berantakan atau bekas bongkaran, itu bisa jadi tanda tanya lagi buat kalian. Yang banyak belum tahu, kalian juga bisa lihat indikasi mobil X banjir atau enggak itu dari lock safety beltnya. Caranya gampang, kalian cukup pakai senter aja. Kalian senterin, lihat ke dalamnya, ada bekas lumpur kering atau enggak. Kalau enggak ada, bisa jadi mobilnya aman. Kita nggak berhenti sampai di situ. Lanjut kita ke meriksa kolong jok. Tapi nggak perlu repot-repot kita ngelihat ke kolong joknya. Kalian cukup angkat joknya aja dan kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Kalau ada karat, berarti tanda tanya lagi buat kalian. Lanjut, lubang speaker. Kalian juga cek lubang speaker yang ada di setiap pintu mobil biasanya. Nah, kalau di expander kami ini, kalian lihat warnanya kayak full hitam. Kalau kalian senterin juga full hitam. Nah, tapi kalau buat mobil yang bekas terendam banjir, itu biasa ada warna-warna coklat tanah gitu. Nah, itu hati-hati, takutnya mobilnya terendam banjir gitu. Sebelum kita lanjut ke langkah ketiga, ada satu hal lagi yang mau gue kasih tahu ke kalian untuk memastikan kondisi mobil ini bukan bekas banjir. Banyak orang yang belum tahu, jadi kalian beruntung bisa nonton Formula Motor TV. Caranya, kalian tinggal buka laci kompartemen ini, nyalain senter, dan kalian lihat ke dalam belakang laci kompartemen ini. Jika ada karat atau bekas lumpur, ya itu bisa jadi mobil bekas banjir ya. Karena belakang laci kompartemen ini adalah bagian yang paling sulit terjamah saat mobil dibersihkan. Jadi ya biasanya kondisi di dalam itu ya apa adanya. Malah kadang beberapa kali gue meriksa mobil customer moto pertambah, itu ada sarang laba-labanya di dalam. Ya, tapi nggak masalah ya, kalau ada sarang laba-laba di dalam ya berarti mobilnya nggak pernah kerendam. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga masih di dalam mobil. Kali ini kalian harus cek seluruh fungsi elektrikal yang ada di mobil tersebut. Pada kasus ini Mitsubishi Expander Cross, kita coba cek mulai dari start stop engine-nya. Lalu kita cek power window. Lalu kita cek electric retract mirror, tombol-tombol di setir, layar MID. Lalu jangan lupa juga cek untuk fungsi di head unitnya. Jika semua fungsi elektrikal sudah kalian cek dan aman, kalian sudah boleh tenang karena mobil yang kalian cek itu bukan bekas banjir. Gimana friends? Sudah cukup jelaskah penjelasan Formula Friendly Tips kali ini? Jika kalian masih mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Penjelasan yang gue sudah jelasin ini adalah cara praktisnya aja. Jadi kalau kalian mau pemeriksaan yang lebih detail, kalian bisa menggunakan jasa pengecekan pihak ketiga atau meminta tim sales kami untuk membawa mobil ini ke bengkel resmi untuk di general check up. Karena tentunya kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami di Formula Motor. Buat kalian yang dari tadi pas nonton kayaknya suka dengan mobil ini, Mitsubishi Expander Cross Premiumatic tahun 2020 ini masih tersedia di Formula Motor dengan harga 235 juta untuk OTR kredit dan 258 juta untuk OTR cash. Harga yang sangat menarik mengingat pajaknya yang masih panjang, yaitu Februari tahun 2022 dan kilometernya juga masih relatif sedikit. Jika kalian berminat, kalian boleh menghubungi kami untuk tanya-tanya lebih lanjut atau mau test drive, boleh banget. Silakan hubungi kami melalui Instagram resmi kami di formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Kami masih punya banyak video menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. Pasti jangan lupa untuk like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.